Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada mendung, hujan pun turun. Panas dingin, minum mix sagrib. Dari pagi panitia bingung, jangan-jangan turun juga. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Mustafa sahibil izzi wa sidqi wal wafa wa ala alihi wa sahbihi syarafin nujumil huda wa sofa. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala wa'mur ahlaka bisolah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faman hamma bihasanah falam ya'malha kataballahu lahu 'indahu hasanatan kamilah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan semoga Allah muliakan guru-guru kita dan orang tua kita. Wabil khusus alhamdulillah kumpul di tengah kita Ustaduna Ustadz Muhayyad, Ustaduna Ustadz Lili Satiri Mukmin, dan orang-orang tua kita. Moga guru dan orang tua kita ditambah-tambah sehat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketua DKM dan pengurus-pengurusnya moga selalu ditambah-tambah sabar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih ketua pembangunan, kalau ngelihat bambu puyeng, moga selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pengatur acara, aparatur pemerintah, Bapak Dusun, Bapak RW, Bapak RT, walaupun belum dilantik, moga mereka semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua karunia-Nya yang telah dilimpahkan pada kita semuanya. Alhamdulillah malam hari ini kita kumpul di halaman Masjid Jami Ar-Rahman dalam rangka peringatan Isra Mi'raj. Moga peringatan ini membawa keberkahan tersendiri buat kita semuanya. Selawat dan salam moga selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam hari ini bertepatan dengan tanggal 28 Rajab atau tanggal pemerintahnya tanggal berapa sekarang? 16 Januari, berarti masih minggu ketiga di bulan Januari di tahun baru tahun 2026. Menurut tafsir jalan lain, bukan jalan lain, jalan lain, kemarin tahun 2025, angka 25 kalau kita samakan dengan urutan nama Al-Quran, itu surahnya adalah surah Al-Furqan. Al-Furqan itu pembeda. Makanya tahun kemarin mah ada yang bengek-bengek, ada yang sehat-sehat. Makanya ada istilah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa
Yang melarat mah melarat, yang makmur mah makmur. Sekarang tahun 2026, angka 26 kalau lihat Al-Quran surahnya adalah surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara berarti penyair-penyair. Bisa jadi di tahun ini banyak penyair timbul dadakan. Andai masjid cepat jadi, saya akan pules tidurnya, kata ketua pembangunan. Andai masjid Ar-Rahman ini ada merebutnya, kita enggak tiap hari kerja bakti baik. Andai. Nah, karena banyak andai-andai kalau tidak diimbang daripada pengetahuan umum dan pengetahuan agama, besok lusa banyak generasi-generasi kita ini generasi-generasi yang tidak diharapkan. Ini Ar-Rahman ini perkembangannya pesat. Ini begini-begini kayak ini masjid nomor 4 di dunia ini, walaupun belum jadi. Kenapa masjid nomor 4? Kita sholat di sini sama dengan sholat di Istiqlal, atau kita sholat di Ar-Rahman sama kita sholat di Al-Jabar. Nah, masjid nomor 1 adalah Masjidil Haram di Mekah sana. 1 rakaat di sana sama dengan 100.000 di sini rakaatnya. Makanya beda. Masjid nomor 2 Masjid Al-Aqsa di Palestina. 1 rakaat di sana sama dengan 10.000 rakaat di sini. Nah, masjid nomor 3 baru Masjid Nabawi. 1 rakaat di sana sama dengan 1.000 rakaat di sini. Makanya wajar teman-teman kita, saudara-saudara kita yang pulang haji atau pulang umroh, pulang sholat berhenti. Alasannya kenapa, bah? Berhenti sholat, udah kebanyakan pahala gua. Banyak yang libur sholatnya. Jadi ini masjid nomor 4. Makanya inti daripada Isra Mi'raj adalah perjalanan dari masjid ke masjid. Jadi Isra itu perjalanan, Mi'raj itu naik. Dalam artian Isra itu proses. Namanya proses mah perlu waktu. Enggak bisa abrak-kedabrak, enggak bisa bim salabim. Isra-nya bunda-bunda adalah ngurus rumah tangga. Isra-nya bapak-bapak nyari nafkah sebanyak-banyaknya buat anak dan istrinya. Proses. Makanya dalam peringatan Isra Mi'raj ada sejarah Isra Mi'raj sebelum Isra Mi'raj, ada Isra Mi'raj pada saat Isra Mi'raj, ada Isra Mi'raj setelah Isra Mi'raj. Sama halnya dengan rumah tangga kita. Kita, nasib kita, perjalanan kita, rumah tangga sebelum rumah tangga, dan rumah tangga pada saat rumah tangga, dan rumah tangga setelah rumah tangganya bubar. Nah, Nabi kita memperjalankan Isra Mi'raj itu ada sebab-sebabnya. Kalau dalam Tarikhul Islamiyah, Nabi itu mengalami yang namanya tahun-tahun duka cita atau amul husni, tahun duka cita. Bahkan dalam kehidupan Nabi diboikot itu selama 3 tahun. Makanya 3 taknya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah Nabi 3 taknya dicabut oleh Allah, yaitu hartanya, tahtanya, dan wanitanya, Nabi itu sering bahasanya ke Goa Hira, sering maksudnya dia merenung di Masjidil Haram. Enggak beda sama kita.
Misalnya sekarang musim hujan rata-rata pada banjir di mana-mana. Emang sesuai iklan bebas banjir, alhamdulillah rumahnya bebas. Air masuk dari mana, arah mana baik bahasa. Biasanya umumnya kebanyakan orang kalau hatinya ada iman, kalau dia mendapatkan sesuatu kesulitan, sesuatu kebingungan, larinya itu ke masjid, bukan ke mbah dukun, bukan. Di masjid ntar ge urusannya beres, biasanya masjid ditinggalin lagi sama dia. Ntar kalau udah bangkrut lagi lah ke masjid lagi. Makanya masjid ini termasuk bangunan yang aneh. Jangankan orang yang bodoh, orang yang pinter juga belum tentu sampai ke masjid. Jangankan orang, misalnya orang yang kaya, orang miskin belum tentu resep sama masjid. Makanya alhamdulillah di blok ini, di blok Ar-Rahman ini, bapak dan ibunya alhamdulillah subuh ake keluar-luar sendalnya. Ya mudah-mudahan besok lusa bahasanya kita bisa memakmurkan masjid. Jadi sebab Isra Mi'raj itu Nabi pada saat itu mengalami yang namanya Amul Husni. Istri yang dicintainya meninggal dunia, yaitu Siti Khadijah. Kemudian pamannya yang membela Nabi baik secara fisik maupun harta meninggal dunia. Lingkungannya memboikot Nabi. Ya bahasa kitanya Nabi banyak merenung, ya Allah bagaimana. Kemudian Nabi pergi ke Taif, kali nyari banyak orang yang masuk Islam. Bukan dihujani oleh air tapi dihujani oleh batu. Makanya bunda dan bapak yang pernah umroh ke Taif, jalan-jalannya ada tempat pohonan, tempat Nabi berteduh dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada, kayak masih ada, sebagai bukti perjalanan sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau misalnya kita buka Quran, tadi Kori baca tuh, kalau Isra Mi'raj surah Al-Isra, surah yang ke-17. Kalau 17 angka togel mah terbangnya capung apa katanya. Nah sebelumnya bisa ibu dan bapak lihat surah sebelumnya, surah 16 adalah surah An-Nahl. Nah yang 16 ini biasanya angka bingung dan sakit pala. Dulu bapak ibu masih di kampung, kalau sakit pala, sakit gigi pasti minumnya Puyer bintang 7 nomor 16. Bintang 7 nomor apa, Puyer bintang 7 walaupun bagus nggak ngaku nomor 1, ini dia ngakunya nomor 16. Nah dalam surah An-Nahl di ayat 127 dan 128 di situ berbunyi begini, wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihi wala taku fi daikin mimma yamkurun innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Jadi wasbir, sabarlah wahai Nabi Muhammad. Setingkat Nabi Muhammad disuruh sabar, apalagi kita nih. Kita makan bahasanya rakyat kecil, RT bukan, hansip bukan, sabarnya kudu ditambahin. Apalagi kalau bini marah mah jangan dilawan, sabar deh. Kayak sabar mah kalau dilawan model-model kita nggak bakalan menang lawan bini. Lah kita ngomong sekata dia udah 100 kata bahasa. Jadi setingkat Nabi Muhammad aja wasbir, sabarlah Muhammad.
Wa ma sabruka illa billah. Dan kesabaran kamu tiada lain karena memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi dalam berdakwah sabar. Sama kita juga panitia masjid ini bahasanya sabar. Kalau langsung jadi mah ya nggak resep. Nggak ada jiwa perjuangan kita. Kan dengan begini mah kita ngumpulin 1.000, 2.000. Mikirin utang di material. Untung yang punya materialnya baik Bapak Ade. Bisa utang. Bahasanya alhamdulillah bahasanya. Makanya wasbir, sabarlah Muhammad. Dan kesabaranmu tiada lain adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sama kita juga dalam mengarungi kehidupan ini sendiri harus banyak-banyak sabar. Saat kita punya anak kecil, alhamdulillah kita tidur di atas ompol. Makanya yang bujangan-bujangan mah belum ngerasain tidur di atas ompol. Entar anak udah gede, tantangannya beda lagi, problemnya beda lagi. Anak 1 masalahnya beda, anak 2 juga beda. Entar apalagi anak 4 atau 5 beda lagi. Apalagi kalau udah gede-gede beda lagi. Makanya wajar seorang ibu bahasanya kalau nggak pernah diajak kemana-mana oleh suaminya, si istri ini cepat tua. Tuh, untung ada pengajian si ibu dandan. Coba kalau si ibu nggak pernah dandan di rumah apa? Pas ngacet alhamdulillah rambut udah pada uban. Apalagi di rumah pakai daster lagi. Makanya banyak bahasanya orang di rumah tangga itu ada sebuah biang keributan. Kayak sekarang nih libur hari Jumat, Sabtu, Minggu, lakinya di rumah ngelihat bininya dari pagi nyampe sore nyampe malam pakai daster banget. Kata lakinya gua enak banget ngelihat lu. Dan begitu juga sebaliknya istri ngelihat lakinya enak. Libur dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, ngelihat laki dari pagi nyampe siang nyampe sore malam pakai kolor. Enak. Makanya wajar seorang bapak resep keluar ngeliatin orang-orang di luar mau bening-bening. Si ibu juga sama resepnya kebunderan ngeliat laki orang gagah-gagah. Nah ini kalau dipiara seperti ini bahaya, kayak bahayanya lebih bahaya daripada longsor di Aceh, longsor di mana Medan, longsor di Padang, lebih bahaya bahasanya. Kalau sudah suami dan istri lebih memperhatikan orang lain bukan memperhatikan rumah tangga. Makanya Nabi wasbir, sabarlah wahai Muhammad. Ini kesabaran. Makanya dalam hidup kita selalu belajar terus. Belajar sabar walaupun enggak kuat. Belajar ikhlas walaupun masih sayang. Belajar taat walaupun berat. Belajar menyayangi walaupun sering disakiti. Belajar percaya walaupun sering dihianati. Kita sebagai bapak belajar, sebagai ibu belajar semuanya. Sama Nabi juga dalam rangka belajar juga bahasanya. Nah setelah kesabaran Nabi sekian tahun tersebut, barulah bahasa diisrokan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah pada saat diisrokan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Nabi jalan sendiri, bukan. Makanya intisari daripada Isra Miraj itu ada satu buah kaul menyatakan litasliyah, untuk hiburan Nabi. Makanya sekali-kali boleh kita bahasanya kalau emang suntuk di rumah sekali-kalilah hiburan kemana. Cuman dalam konteks ayat ini hiburannya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Belajar kita dari masjid ini belajar bahasanya, ngelihat. Apalagi sebagai panitia DKM di kita mah berat banget bagaimana nih kalau ngaji banyak jamaahnya. Kata saya mah gampang kalau pengen banyak jamaahnya. Misalnya di sini rutinitasnya mingguan, misalnya malam Jumat atau malam Sabtu atau malam Minggu,
Udah aja umumin speaker, siapa yang ngaji pulang bawa beras 1 gantang. Insya Allah nggak muat. Jadi jamaah jangan dijanjiin pahala mulu, jangan. Udah enak sama pahala. Kali-kali janjiin duit kan gitu bahasanya. Makanya orang yang menghidupkan masjid ini insya Allah dan pasti bahasanya derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi diisrokan itu bukan dari gunung ke rumah, tapi dari masjid ke masjid. Kenapa masjid jadi tumpuan awal? Karena masjid ini auranya bagus. Orang datang ke masjid niatnya ibadah. Ada tempo hari diumumin sama DKM, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, ini mah husnul khotimah, orang mati di dalam masjid. Lagi nonggeng baik. Enggak tahu teh di rumah teh karena keseringan diomelin bini ke masjid dia. Pusing mati. Lah diteliti-teliti teh, lah bukan mati syahid mah sangit. Karena enggak tahan diomelin bini, dia ke masjid. Enggak tahu tujuh puyeng nyusruk bahasanya lah meninggal. Iya kan umumnya orang mati di masjid itu bagus, bener bagus. Cuman sebabnya kenapa? Ada orang digebukin maling masuk ke masjid nyari aman. Enggak tahu orang nggak pernah sholat ngeliat sejadah terbalik. Kata Dema misalnya mimbaran ada sono ke kiblatnya, dia ke sono. Orang habis bocah habis ngaji tuh gurunya ada sejadah sholat ada ke sono, lah ketahuan banget sama yang lain. Lah ini mah orang nggak pernah sholat nih masuk ke masjid nyari aman, akhirnya digebukin mati. Innalillahi juga. Tri, wah maling kotak ini mah tuh. Jamaah sekalian, jadi Isra Mi'raj, pada saat Isra Mi'raj Nabi itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa banyak bahasanya yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ada ngeliat sebuah kaum, ada yang nanam padi dipotong tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi. Akhirnya Nabi nanya sama malaikat Jibril, kenapa ini Jibril? Itulah orang yang selalu menginfakkan daripada hartanya. Kalau menurut akal kita menginfakkan harta itu sendiri, harta kita akan berkurang. Itu kalau matematika sekolahan. Lah matematika teh banyak. Ada matematika sekolahan, ada matematika tukang foto dulu mah. Kalau kita misalnya foto 2 kali 3 bikin KTP, bukannya 6 2 kali 3 20.000. Kan kata bocah sekolah masalah itu. Masa 2 kali 3 20.000 ada G6, itu kata matematika sekolahan. Tapi kalau matematika tukang foto ya 2 kali 3 buat KTP 3 lembar 20.000. Sama dalam kehidupan rumah tangga banyak yang nggak masuk akalnya. Nah disinilah bahasanya fadolnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita semua. Makanya kalau Nabi di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah umatnya juga bisa Mi'raj menemuin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada sebuah hadis Nabi menyatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya bagi orang-orang yang beriman. Untuk ukuran kita nih, khusus untuk ukuran kita mah kalau takbirnya bener amal khusus. Makanya kata Nabi juga awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al khusu'. Jadi sesuatu yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah rasa khusyuk, rasa tenang. Kita sholat rata-rata antara enak sama enak, banyakan enaknya. Kudunya mah enak. Ada ustadz orang sujudnya lama bang. Kenapa sujudnya lama? Dia merasa kehadiran Allah enggak? Karena di depan ada yang nungguin bang emok.
Jadi sujud lama biar pergi Bang Emok. Jadi lama bahasanya. Jadi kehusuan ini nih yang kurang pada kita semua. Baik di masjid ini, di masjid ono, khususnya pada hilang. Saking hilangnya habis assalamualaikum teh. Orang-orang Allahumma anta salam, temah Allahumma lantas jalan pergi. Khususnya nggak ada. Sekarang masjidnya ada, sholatnya kita kerjain, rokaatnya sama, gerakannya sama, bacaannya sama, tapi rasanya kita nggak dapatkan. Kudunya nih kita sholatnya assalamualaikum, rasa sholatnya ada, seakan-akan kita telah berjumpa atau berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini derajat agak tinggian ini mas sebagai mukmin. Kita mas sebagai muslim udah Allahu Akbar ge. Nih misalnya usali fardu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbarnya kita bener, assalamualaikumnya bener, udah termasuk khusyuk. Ustaz kalau khusyuk teh nggak ngedenger apa-apa, bukan, itu mah budak, bukan khusyuk. Apalagi sholat di sini pinggir jalan, kita lagi sholat jamaah, tek tukang bakso, wanginya masuk. Lah kalau wanginya masuk kita ambu ya bukan apa namanya, tetap aja kayak khusyuk mah khusyuk. Bukan apa-apa untuk kalangan kita mah kadang-kadang apa? Sholat johor itu suka keder kita mah. Johor 4 rakaat, sholat ke 3 rakaat bingung. Ini 3 apa 4? 4 apa 3? Apalagi kalau nggak ada ilmunya mah nggak ngaji. Sholat aci embitan, diulangin lagi. Pada terusin. Ini 3 apa 4? 3 apa 4? Udah ambil yang sedikit walaupun udah 4 rakaat, berarti johornya jadi 5 rakaat gitu. Nah kalau berjamaah misalnya ngingetin imam sholat itu sendiri dengan kalimat subhanallah. Kadang-kadang imamnya juga nggak ngerti subhanallah, nah ini gua salah apa ya, subhanallah gua salah apa ya, akhirnya gua balik, lu subhanallah baik ngapain sih, lah kacau semua. Makanya ada ilmunya. Nah nantinya sholat itu apa namanya yang kita cari maknanya, rasanya yang hilang. Percuma kita makan sambal pedesnya nggak kerasa. Percuma kita makan asemnya nggak kerasa. Ada kan sekarang asem yang nipu. Tum asem Thailand apa tuh? Ada orang pagi-pagi makan asem, kita yang ngeliatin udah nyengir-nyengir. Padahal asemnya manis itu mah ya. Berarti itu asem nipu maksudnya. Sama di kita sholat, kita dihususin gak husus. Pikiran kitanya. Seyogyanya nih. Pada saat kita makan, kita ingat sholat. Pada saat kita di rumah, kita ingat masjid. Pada saat kita main, kita ingat sholat. Bukan sebaliknya, pada saat kita sholat ingat makan. Tuh. Ada tempo hari nenek-nenek beli ikan cuek 3 biji, mau sholat johor. Udah gitu dia sholat johor, ikan ditaruh di meja nggak ditutupin. Dia sholat ada kucing masuk, tumben-tumbenan tuh kucing masuk. Mungkin penciumannya bagus kali dia itu, nyium cuek, ikan cuek. Bau amis, gak ada ikan. Itu nenek-nenek yang tadinya sholat rokaat pertama mah khusyuk, rokaat kedua udah kayak cacing cebok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah ini kucing dihus-husin bahasanya sama dia ya. Atahiyatul mubarakal khusus. Kata kucing lah diam baik, ini ada ikan nih. Lah ambil sama dia. Akhirnya si ibu ini sholatnya buru-buru. Pas assalamualaikum kucing udah pergi. Lah sekarang nenek-nenek suruh ngejar kucing, nyariin tagang sapu. Lah akhirnya kucing nge-WA sama temennya, masih ada 2 lagi. Lah akhirnya nenek ngejar-ngejar kucing gak didapat, ikan yang 2-nya habis lagi. Rapihin, kayak rapihin mah. Misalnya kita punya anak pada saat sholat
anak dirapihin biar aman. Jangan sampai pada saat sholat anak mengganggu. Apalagi anak-anak bisa begini nih, kita misalnya praktek sholat jamaah di rumah, bukan di masjid biasa, praktek di rumah. Kadang-kadang bocah lah masuk ke selangkangan. Lah udah gitu bapaknya pakai sarung nggak pakai celana dalam. Lah buntutnya ditarik. Bahasa akhirnya sholatnya nggak bakalan bener itu. Kayak bakalan bener mah kan. Nah jamaah sekalian, kenapa ruh sholat itu hilang? Kita kan sering baca sholawat dan kita juga sering sholat. Bahkan kata ulama menyatakan bulan Rajab ini bulan istighfar. Sa'ban itu bulan sholawat. Entar Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sekarang kita paduin aja antara sholawat dan sholat. Kalau sholawat kita memuji Rasul, sholat itu kita berarti memuja Allah. Cuman inti daripada sholawat dan sholat huruf aslinya sama. Ada 3 huruf shod, lam, dan ta. Nah kaul ulama menyatakan shod itu adalah sidqul kaul, omongannya benar. Kita makan jangankan ama yang lain, kadang-kadang ama anaknya suka bohong. Contoh bunda-bunda misalnya kondangan bawa anak kecil di depan rumah yang hajat, ada tukang mainan. Si anak ngambek, duit pas-pasan pengen mainan. Apa kata si bunda? Jangan beli, itu mah tukang dagangnya gelo. Tukang dagang misalnya katanya gila gitu. Atau mainannya itu mah jelek, ntar kita beli kalau di rumah. Supaya apa? Si anak supaya diem. Alhamdulillah pas anak diam nyampe ke rumah lah nggak dibeliin apa-apa. Atau kadang-kadang kita misalnya jangankan orang, ayam juga dibohongin. Tuh ayam, kadang misalnya ayam jago misalnya punya ayam ket kata ayam apa? Itu pasti ada makanan di tangannya. Setelah dia ngedeketin kata ayam, ya nipu ini mah. Tuh ayam ditipu. Pengaruhnya sama nanti sholat kitanya itu nggak ada rasanya. Jadi cangkangnya kita pegang, isinya malah hilang. Makanya nggak boleh sama maaf kita misalnya. Kita dalam rumah tangga kemudian ada hubungan antara suami istri. Si istri ngebayangin orang lain, nggak boleh. Atau bapaknya ngebayangin Luna Maya lah, jangan. Enggak boleh. Cangkangnya ada di depan, ruhnya ada di mana-mana bahasa. Nih sidqul qaul, ucapan kita nih kadang-kadang suka bohong. Bahkan kadang-kadang kita janji dia suka bohong. Ntar aja kalau diterpa dengan masalah, diterpa oleh ujian, baru kita sadar. Kita makan gampang banget. Ngomong gampang nih. Misalnya nih kayak kemarin yang pada dapat bonus tahunan, sebelum bonus dapat ngomong di rumah sama istrinya, Bu, ntar kalau bonus dapat 20 juta gua pengen ngebantu Ar-Rahman. Gua kesian itu sama ketua pembangunannya DKN yang gak ada yang gemuk pisan, kurus-kurus itu. Ya gampang Pak, kalau perlu mah jangankan masjidnya dibantu, anak yatimnya ntar kita bantu. Ntar apa namanya itu ada TPQ-nya, ntar bukunya kita beliin. Kalau bonus melebih dari 20 juta mah ya insya Allah. Biasanya yang ngomong begitu tuh nggak punya duit tuh. Besok alhamdulillah bulan Desember makin kesana makin mendekati daripada tahun baru dapat bonus. Lah bonusnya langsung jatuh ke tangan istrinya, aman. Lah istrinya nggak kelihatan masjid, kelihatannya Cikarang, Lipo, bahasa. Gira ngebantu mah lupa. Makanya model-model kita mah kalau sedekah jangan entar-entar. Kalau si bapak megang duit, entar dah gua bilang dulu mau sedekah, jangan. Pokoknya duit kalau udah jatuh ke istri kayak ikan masuk ke bubuk, bisa masuk nggak bisa keluar.
biasanya. Kok masalah duit mah masalahnya ibu-ibu pinter-pinter banget dah. Makanya apalagi ada istilah dalam sehari-hari mah duit sial. Ceritanya apa namanya? Lakinya itu pengen hemat duit, kalau dikasih ke istrinya mah habis melulu. Tiap bulan teh bahasanya nggak ada sisanya. Apalagi di perumahan begini mah kan. Dia punya rumus gaji suaminya 1,5 tanggal 1 gajian, tanggal 5 udah pada koma. Udah pada minjem sono minjem sini bahasa. Akhirnya sama suaminya tuh disisain duit gajian teh ditaruh di sepatu bot yang rusak di pinggiran rumah. Kalau habis gajian taruh situ, biar ntar anak sakit, ada keperluan kondangan, ada keperluan dadak, ada duit, itu masuk lakinya mah. Pas liburan teh misalnya kayak ini sekarang, besok 1 minggu libur, pada kerja bakti. Si ibu ngebersihin got barang-barang, kelihatan sepatu bot, takut ada airnya, takut di situ nyarang nyamuk. Pas dituang teh bukan nyamuk, duit. Bilang sama lakinya, Pak ini duit siapa? Ini teh duit sial bu. Lah kenapa disebut duit sial? Iya ketahuan mak lu jadi sial gitu katanya. Ya kadang-kadang si ibu suka ngebohongin istrinya. Si istrinya juga kadang-kadang suka ngebohongin ibunya. Emang ada hal bohong yang bagus ada, cuman sedikit. Nah karena kita sikul kaul, bener ucapannya, nanti pengen belajar bener juga hatinya. Lah bagaimana ucapan kita mah bagus banget kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku kuserahkan kepada Allah. Kata Allah, ilok tanggal 25 bapaknya belum gajian bapaknya suruh nagih. Kadang-kadang ada kejadian, biasa lakinya pulang jam 4 sama bininya, Pak kalau bisa malam lembur sampai jam 6. Kan kebutuhan kita banyak Pak, apalagi ntar udah akhir tahun, bocah mau naik kelas, ada yang lulus masuk lagi, itu teh Pak duit melulu. Apalagi sekarang Rajab udah mau akhir, besok Saban, Ramadan, belum pulang kampung Pak. Habis pulang kampung Idul Fitri, saudara kita pada kita Pak hajatan, mau nikahin. Ini rencananya banyak nih. Akhir lakinya suruh lembur. Kebetulan pimpinan proyeknya dia kenal, ada nomor HP-nya di bel. Pak kalau bisa sama laki saya lembur sampai jam 6. Emang kenapa? Banyak kebutuhan, dikabulin sama pimpinan. Udah jalan 2 minggu, kebutuhan makin banyak. Lakinya suruh lembur lagi nambah. Nyampe jam 10 malam. Namanya laki, di luar mah emang bahasanya macan, di rumah mah meong. Di luar mah galak bahasanya, di pelotot begini, iya. Akhirnya ngikut lembur nyampe jam 10. Nyampe rumah lakinya suruh ngojek. Nggak dapat 2 hari, badannya meriang sakit. Dibawa ke klinik di rongsen. Pas di rongsen bukan gambar paru-paru, gambar muka bininya. Makanya bunda-bunda khawatir nih. Tadi itu juga ada berita innalillahi itu. Jadi biasanya dalam rumah tangga itu biasanya yang lebih cepat mati itu biasanya lelaki biasanya. Kenapa begitu? Itu kadang-kadang ada yang mati umur 40 tahun teh di kuburan ngelihat catatan malaikat. Lah itu jatah gua sebenarnya mah 70 tahun. Lah kenapa umur 40 tahun saya dimatiin malaikat? Gua kasihan sama lo diomelin mulu sama bini lo gitu katanya. Makanya jelek ya laki kita, rawatin. Iya tuh Ustaz, bukan apa-apa, di luar sana persaingan ketat. Apalagi setelah Kalimalang dibombardir. PT Marimas udah pada pindah kemana baik. Tuh. Apalagi kadang-kadang jalan situ ditutup, sono tutup, pindah jalan depan sono. Takutnya banyak PT Marimas dadak. Dia mah baik-baik dia mah jam 1 jam 2 malam jadi mah mari mas mampir.
Lah, kelihatannya bening dibanding di rumah ini jauh amat perbedaan antara langit dan bumi. Lah mampir. Sidqul qaul. Ayo belajar kita sidqul qaul. Maksudnya benar ucapan kitanya. Kalau ucapan kita benar, mudah-mudahan hati kita juga benar. Kalau hati kita benar, mudah-mudahan perbuatan kita juga akan benar. Makanya setelah sidqul qaul, huruf lamnya. Lamnya itu adalah layyinul qalbi. Hatinya lembut. Nanti hati itu macam-macam. Ada qalbun qasi, ada qalbun marid, ada qalbun mayit. Ada hati yang keras, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Ini di perumahan ini kan persaingannya ketat banget. Ada tetangga beli kulkas, dia yang panas dingin. Lah ada tetangga beli mobil, dia yang dibawa ke Anissa. Jadi SMS senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Padahal rezekinya masing-masing udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, burung yang terbang ada rezekinya. Ikan yang ada di dalam air ada rezekinya. Bahkan cacing yang ada di dalam tanah juga ada rezekinya. Makanya Allah akan jamin rezeki manusia. Yang gak dijamin mah ambisi dan ibadahnya. Nah keinginan kita banyak. Makanya ibu-ibu kalau gaji suaminya UMR udah gak kemana-mana. Di rumah masak. Kalau misalnya suaminya ada sabetannya, udah mulai itu tuh. Lauknya udah online baik. COD. Lantar kalau lakinya sebulan alhamdulillah gajinya udah 20 juta. Mainannya bukan bunderan, mainannya lipo. Apalagi suaminya misalnya gede lagi misalnya gajinya. Alhamdulillah bukan lipo lagi. Makanya di Singapura beraknya di Ar-Rahman. Keinginan kita. Makanya keinginan kita atau ambisi kita enggak dijamin oleh Allah. Kalau rezeki mah dijamin sama Allah. Insya Allah manusia ada rezekinya. Ayam aja ada rezekinya yang enggak sekolah. Apalagi manusia ada akal pikirannya. Satu yang enggak dijamin adalah ambisi kita. Kedua ibadah kita. Ini enggak dijamin. Kalau hari ini kita giat dan semangat kumpul di masjid. Siapa yang menjamin tahun depannya kita akan aktif lagi di masjid? Enggak ada yang jamin. Kadang-kadang begitu, udah sedang enak-enaknya ada. Gara-gara perbuatan imam, burik dia jamaah. Ini kan masjid ini kekurangan imam. Di mana-mana ada masjid kelebihan imam. Jadi ada yang pengen tampil baik, nggak mau gantian bahasa, perebut lah berantem gara-gara imam. Kayak gara-gara imam tuh ada aja masalah kayak masalah. Kalau layinul qalbi hatinya lunak, lembut, peka kayak peka. Pengurus masjid kudunya mah hatinya peka. Kalau ada tai lotok jangan nungguin ketua DKM. Ini ada tai ayam, biarin anda DKM ini, ntar dia yang ini mah yang ngebersihin. Atau ada kayu yang jatuh jangan nungguin ketua pembangunan. Lah rapihin be kayak rapihin. Tuh layinul qalbi. Makanya kata Nabi Ibrahim alaihissalam la tuhsini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah jangan kau biarkan aku seorang diri pada saat mereka semuanya dibangkitkan. Pada saat harta dan anak tidak ada gunanya lagi kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang sehat. Ya sehat mah tuh layinul qalbi, hatinya lembut. Bocah ngelihat baca Quran, kata tadi kita ngelihat Qori baca Quran enak, moga-moga anak kita besok lusa lebih dari itu kudunya mah. Ada yang bagus lagi, moga-moga. Kan kadang-kadang kita mah enggak apa namanya, enggak bangga kalau anak bahasanya itu bisa baca Quran, apalagi hafal Quran. Enggak bangga.
Kita mah yang bangga kalau anak kita jadi artis. Suatu saat misalnya dalam keluarga anak 3, 1 jadi artis, kedua bisnismen, ketiganya bisa ngaji. Iya, pada saat kondisi normal mah yang artis yang bisnismen diandalkan oleh keluarga. Tapi pada saat orang tua mati, pada saat orang tua cengap-cengap, apa iya yang artis nyanyi di depan apa namanya itu bapak dan ibunya lagi sekarat. Misalnya bapak ibunya lagi cengap-cengap, pas malam-malam dia nyampe bawa gitar dia. Tadinya mau menghibur bapaknya lagi cengap-cengap. Breng, breng. Selamat malam duhai bapak. Lah ini digedik sama bibinya. Makanya wa'mur bisolah, wa'mur ahlaka bisolah. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Kita ingin apa anak kita soleh, kita dulu belajar soleh. Kalau kita ingin anak kita aktif di masjid, kita dulu rajin ke masjid. Kayak tadi tuh bunda-bunda udah bagus banget, udah pinter-pinter banget, apa namanya, nabokin hadroh. Cuman jangan dipraktekin di rumah entar. Entar kalau dipraktekin di rumah entar lakinya salah sedikit, pak. Bahasanya udah bagus bisa tampil bareng-bareng kayak bareng-bareng tuh. Jadi masjid ini syukur-syukur mah jadi apa namanya, orang susah bisa ke masjid, orang senang bisa ke masjid, orang banyak duit bisa ngabisnya di masjid, orang nggak punya duit masuk ke masjid tenang, bahasanya ada semangat kayak semangatnya. Masjid jadi miniatur kehidupan kita semuanya, dan masjid inilah nantinya akan menjadi sebuah kendaraan kita jika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, yang pada akhirnya masjid inilah yang akan membawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam kata kitab Nasaihul Ibad ada al-husun lil mu'minin ala syayatin, ada perisai manusia dari godaan setan itu ada 3. Pertama, al masjidu hisnun, masjid ini perisai. Orang yang namanya ke masjid insya Allah tujuannya bagus, walaupun sholatnya kadang-kadang ria, itu mah bertahap dah, kayak bertahap mah. Makanya besok-besok kalau udah rapi jangan dikunci masjid. Kalau masjid dikunci nanti masjidnya masjid merebot, masjid DKM, bukan masjid jamaah. Kita kan nggak tahu kondisi kita masing-masing nih, kita nggak tahu. Ada yang makmur dengan harta, ada yang bingung dengan masalah. Kali kalau doa di rumah mah banyak ompol. Akhirnya pengen doa di masjid, pengen tenang, pengen berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya rata-rata banyak masjid di mana-mana itu sepi. Kenapa sepinya? Karena sore-sore juga habis isya udah dikunciin. Ya siapa tahu orang pengen sholat witir di masjid kan gitu. Jadi gelombang masjid ini luar biasa bahasanya nih. Jadi gelombang wipinya bagus. Syukur-syukur emang kita bisa sholatnya di Masjidil Haram, di Ka'bah. Nanti Ka'bah itu ada sinyal ke atas, ada namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Nah di bawahnya jangan sampai manusia lupa kepada Allah, dibangunlah Ka'bah. Jadi kita ini makhluk luar biasa manusia mah. Jadi manusia adalah makhluk langit bahasanya. Jadi makhluk ketinggian. Cuman diturunkan ke bumi untuk berkarya. Cuman manusia jangan sampai lupa. Ada kiblat kita namanya Ka'bah, Baitullah itu kiblat. Makanya kalau ke sono kita jauh jaraknya. Setiap tempat dan wilayah ada masjid, ada musola. Masjid musola juga harus madhab sono kiblatnya. Nggak boleh masjid madhab sono. Emang kuburan Cina madhab mana baik emang. Bahasanya kita punya kiblat tersendiri. Dengan punya kiblat sendiri kita jangan melupakan Allah. Itulah makna daripada kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berasal dari Allah dan insya Allah akan kembalinya kepada Allah. Cuman kalau kita berasal dari Allah kembalinya kepada Allah semuanya, ini Allah nggak adil, Allah nggak bijak.
Iya, kalau dia orang soleh kita enggak sak lagi, enggak ragu lagi. Kalau dia misalnya bukan orang yang soleh, kita iri. Makanya bijak wa amil, kalau orang mati dibungkusnya mah kain apa namanya, kain putih semuanya. Kali kalau dia soleh mah kain putih bagus. Ini yang setengah soleh ini, kakinya hitam, pas bireng palanya putih. Lah kita mau nyelatin, lah ini orang masih belang nih, nggak mau. Kali ntar ada harapan. Sama halnya itu malaikat gunung pada nyamperin sama Nabi. Wahai Nabi, kalau kau izinkan nih gunung Thaif akan saya timpahkan kepada penduduk Thaif. Kata Nabi jangan. Kata Nabi apa? Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka karena mereka enggak tahu. Akhirnya 20 tahun kemudian banyak dari pemuda-pemuda Thaif itu sendiri yang jadi jenderal. Makanya biasanya orang umroh itu sendiri biasanya diarahkan ke Thaif, karena di Thaif di sana ada pamannya Nabi, yaitu Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas adalah seorang anak yang didoakan langsung oleh Rasul agar menjadi orang yang paqih terhadap agama. Cuman pada saat mau mati nggak mau di Ka'bah, nggak mau di Mekah. Mekah mah khusus buat orang-orang yang soleh. Saya mau merasa, Makanya perjalanan Isra Mi'raj itu puncaknya ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Sadrun, kesadaran yang apa namanya, yang luar biasa. Kembali lagi ke dalam rumah tangga, kalau suaminya sadar, istrinya sadar, insya Allah rumah tangganya tenang. Tapi kalau suaminya nggak sadar, udah rumah tangganya repot mulu, gak ribut mah. Makanya setua ini apakah kita sudah sadar? Kalau misalnya umur 40 tahun ke bawah mah masih banyak kesempatan lah. Kalau umur kita misalnya udah 50 tahun ke atas, meraih dunia nggak keraih-raih, meraih bisnis nggak ketangkap-tangkap, udah dah kita raih ke akhirat. Tapi kalau umur 20 tahun, 30 tahun masih banyak kesempatan bahasanya. Jadi orang kalau udah umur menginjak 40, ini kaki kanannya sudah mengarah ke kuburan. Makanya ada yang bijak, kalau bisa mah jalan-jalan ada 3 tempat buat menyadarkan kita. 1, kalau bisa mah sesekali jalan-jalan ke rumah sakit. Orang banyak pada sakit, sakitnya macam-macam. Alhamdulillah kita miskin ya, alhamdulillah kita mah sehat. Orang di rumah sakit sakit semuanya kecuali dokternya. Dengan jalan-jalan ke rumah sakit, alhamdulillah kita pasti pada sehat. Kedua, kalau bisa mah jalan-jalan tuh ke kuburan, jalan-jalan sekaligus kita ziarah. Di kuburan orang hebat mati, orang gak hebat juga mati, yang pintar mati, yang bodoh mati. Makanya kata Sayyidina Ali begini, khalaqna min turab, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Wa masaina faqad turab, kita berjalan juga di atas tanah. Wa sanakunu tahta turab, suatu saat kita juga akan hidup di bawah tanah. Lafadzlah, tidak ada keutamaan antara satu dengan yang lain illah bitaqwa, kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh lamnya. Kemudian taknya. Jadi tadi shad sidqul qauli, kemudian lamnya layinul qalbi, taknya adalah tarkul ma'asi. Berusaha kita meninggalkan kemaksiatan. Pelan-pelan, maksiat itu sekarang nggak perlu kita jalan-jalan keluar, di rumah juga, di dalam rumah bisa maksiat. Bapak-bapak resep ngelihat yang bening-bening, ibu-ibu juga sama resep sama lihat yang gagah-gagah. Itu tanpa sadar kita kayak udah maksiat. Giran baca Quran mah ya Allah, kata Ustadz sekali-kali malam Jumat jangan Yasin mulu yang dibaca, sekali-kali mah Al-Kahfi. Kita coba Al-Kahfi kita buka, belum apa-apa kita lembarannya kita hitung, banyak banget lembarannya. Tuh. Kira sinetron mah kita resep kemaksiatan.
kaul layinul qalbi dan tarkul ma'asi akan bermakna. Dengan bermakna insya Allah kita mi'raj bisa berjumpa dengan Allah. Dalam artian sholat kita tenang, apalagi habis assalamualaikum ada tatak assalamualaikum Pak RT ini ada titipan. Titipan apa Pak? Ono yang proyek ono kata orang-orang ijon ditangkap KPK enggak ini mah bentar lagi baru assalamualaikum Pak RW ada titipan nih dari penjualan sampah ini jatah PRW. Alhamdulillah. Itu kalau sholatnya enak kita mah masih enak. Ya moga dengan keberkahan Ar-Rahman ini berkah buat kita semuanya, segalanya dan selamanya. Moga tambah hari kita tambah sehat, tambah hari tambah berkah, dan tambah hari tambah manfaat. Insya Allah kita doakan jamaahnya semuanya. Moga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam segi usahanya dan rezekinya, dan rumah tangga kita dijadikan oleh Allah rumah tangga kita yang sakinah, mawadah dan rahmah. Insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti doa dari guru-guru kita, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.